Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Etik dan Emik serta Etnosentris dan Stereotip dalam Konseling. Kelompok kami yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri, Intan Zulfia, dan teman saya, Izzati Wahyuning Tias. Baik, langsung saja ada slide pertama, yaitu pengertian etik dan emik. Etik adalah suatu kebenaran yang diakui, diterima oleh seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan budaya. Dengan kata lain, kebenaran yang dimaksud berlaku untuk semua orang atau bersifat universal. Sedangkan emik merupakan suatu kebenaran yang hanya diterima dan diakui oleh masyarakat setempat dan tidak berlaku bagi orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Baik, selanjutnya ada penggunaan pendekatan etik dan emik dalam konseling multikultural. Dalam konseling multibudaya, menggunakan perspektif objektif ini, seorang konselor akan menggunakan 2 pendekatan kebudayaan yang berbeda terhadap klien. Penggunaan perbedaan kebudayaan yakni dilakukan untuk menunjukkan dimensi dan variabilitas kebudayaan dan untuk menunjukkan bahwa teori-teori komunikasi antar budaya tidak dimaksudkan untuk meneliti perbedaan budaya. Peneliti mempelajari perilaku manusia dari luar kebudayaan objek konseling. Konselor menguji banyak kebudayaan dan membandingkan kebudayaan tersebut. Struktur kebudayaan ditemukan sendiri oleh konselor. Struktur diciptakan oleh konselor. Umumnya kriteria yang diterapkan ke dalam karakteristik kebudayaan sangat relatif. Kriteria kebudayaan bersifat mutlak dan berlaku universal. Sedangkan emik itu sebaliknya, mengacu pada temuan-temuan yang tampak berbeda untuk budaya yang berbeda. Dengan demikian, sebuah emik mengacu pada kebenaran yang bersifat khas budaya. Misalnya, mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya, dalam konseling yang menggunakan perspektif emik, maka konselor menjadikan dirinya sebagai bagian dari kebudayaan klien. Pendekatan emik pun sering menyebabkan atau menjadikan konselor menarik kesimpulan tentang suatu budaya tertentu berdasarkan ukuran-ukuran yang berlaku pada kebudayaan klien. Nah, baik, bisa disimpulkan bahwa emik itu mengacu pada pandangan konselor terhadap kebudayaan klien, sedangkan etik mengacu pada pandangan konselor terhadap kebudayaan secara keseluruhan dalam konseling. Untuk selanjutnya ada contoh kasus isu etik dan emik. Contohnya yaitu fenomena yang terdapat di dalam masyarakat seperti pengemis. Bila perilaku pengemis disebut sebagai sebuah fakta sosial atau sumber kemiskinan, maka berlaku sebutan pengemis adalah sampah masyarakat, manusia beringas, manusia yang perlu dikasihani, manusia telah, manusia korban kemiskinan struktural, dan sebagainya. Anggapan ini bukan sebuah kesalahan berpikir, melainkan sebuah sudut pandang etik orang di luar pengemis untuk menunjukkan fakta yang semestinya berlaku seperti itu. Bukan pandangan emik bagaimana pengemis melihat dirinya sendiri. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Izzati Wahyuning Tias. Saya persilahkan. Etnosentris merupakan pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa budaya yang dimiliki lebih unggul dari budaya lainnya, atau membanggakan budaya sendiri dan menganggap rendah budaya lain. Sikap ini juga dapat dikatakan sebagai fanatisme suku bangsa. Adapun pengertian stereotip. Stereotip yaitu penilaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain berdasarkan persepsi atau pengalaman dan keyakinan yang dimiliki sebelumnya terhadap kelompok di mana orang tersebut dikategorikan. Jika dibiarkan, stereotip dapat memunculkan sikap diskriminatif. Yang kedua yaitu contoh dari etnosentris. Ada 2 macam contoh dari etnosentris. Yang pertama yaitu penggunaan kontekan bagi laki-laki dewasa di Papua pedalaman. Perilaku cara di Madura. Keduanya termasuk contoh dari etnosentris.
elit dan pekerja keras. Next, ada beberapa dampak etnosentrisme. Etnosentris, seperti yang saya katakan, etnosentris tidak hanya menimbulkan dampak negatif, melainkan ada beberapa dampak positif dari etnosentris. Adapun dampak positif dari etnosentris, yang pertama, menjaga keaslian dan keutuhan budaya sendiri. Yang kedua, meningkatkan semangat cinta atas budaya sendiri. Dan yang terakhir, memperkuat persatuan dan kesatuan suatu kelompok. Itu dampak positif dari etnosentris. Dan selanjutnya yaitu dampak negatif. Selain berdampak positif, di sini etnosentris terkenal dengan dampak negatifnya, yaitu menimbulkan konflik dalam masyarakat, baik antar individu atau antar kelompok, menimbulkan diskriminasi pada bidang tertentu, dan berpotensi memunculkan aliran politik tertentu. Ya, itulah macam-macam dampak positif dan dampak negatif dari etnosentris. Etnosentris dikenal dengan dampak negatifnya. Oleh karena itu, maka kita harus mengetahui beberapa cara untuk mengatasi etnosentris tersebut. Yang pertama yaitu menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, mengurangi fanatisme yang berlebihan, karena etnosentris termasuk dari salah satu sifat fanatisme terhadap suku bangsa. Dan yang terakhir, harus bersikap toleransi. Setelah kita membahas tentang etnosentris, selanjutnya saya akan memberikan beberapa faktor mengenai stereotip. Adapun faktor terjadinya stereotip yaitu cara manusia memproses informasi di sekitarnya, ataupun pengalaman hidup, penuturan dari orang lain, dan banyak informasi yang perlu dicerna seharusnya lewat pemikiran logis, rasional, dan tentu berdasarkan metode tertentu. Tetapi cara berpikir kita salah atau kita tidak memproses informasi tersebut dan yang terakhir, di sini saya akan membagikan tips untuk kalian semua cara mengurangi stereotip tersebut. Mengingat apa itu stereotip adalah hasil dari pola pikir yang sulit dihindari, maka perlu dilatih rasa empati terhadap orang yang berbeda. Anggapan bahwa perbedaan adalah hal biasa. Dengan demikian, seseorang bisa lebih memahami orang lain. Maka kita harus memahami dan juga memiliki rasa empati terhadap orang lain. Itu yang akan mengurangi stereotip kita tersebut. Baik teman-teman, maka dapat kita ambil kesimpulan dari makalah ini, yaitu mengenai etik adalah suatu kebenaran yang diakui atau diterima oleh seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan budaya. Dengan kata lain, kebenaran yang dimaksud berlaku untuk semua orang, bersifat universal. Sedangkan emik merupakan suatu kebenaran yang hanya diterima dan diakui oleh masyarakat setempat dan tidak berlaku bagi orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Adapun etnosentris merupakan pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimiliki lebih unggul dari budaya lain atau membanggakan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya lain. Sikap ini juga dapat kita simpulkan sebagai fanatisme suku bangsa. Selain etnosentris, stereotip adalah penilaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain berdasarkan persepsi atau pengalaman dan keyakinan yang dimiliki sebelumnya terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Jika dibiarkan, stereotip sangat bisa memunculkan sikap diskriminatif. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan. Thank you very much. See you next time. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan. Thank you very much. See you next time.